Shalom, selamat malam untuk kita semua. Pada malam hari ini, kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang studi kasus strategi Pertamina. Saya koordinator kelompok 4, Anastasia Plawi, dengan NPM 205221, dan bersama anggota kelompok saya dengan Christine Desinaga, Elvi Sitorus, Naomi Deborah C. Simanjuntak, Embri Erika T. Manalu, Christina Apranti Utapea, Rodesi B. Utami Lumban Gaul, Kelvin Evans Yanipar, dan Leo Boyke Simanjuntak. Adapun yang pertama kami bahas yaitu mengenai profil perusahaan PT Pertamina. PT Pertamina atau Persero adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia dan menjadi perusahaan milik negara atau BUMN terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan dan labanya. Perusahaan ini aktif di sektor hulu dan hilir industri minyak dan gas. Sektor hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan energi panas bumi. Sementara kegiatan hilir mencakup pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan pengiriman. Adapun sektor industri dalam perusahaan PT Pertamina itu mengenai pertambangan, dan subsektor industrinya itu minyak dan gas. Dan PT Pertamina didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Jenis perusahaan ini adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, di mana anak perusahaan utama PT Pertamina itu dibagi atas 6. Yang pertama ada PT Pertamina EP, 2 Pertamina Gas, 3 Pertamina Geothermal Energy, 4 Pertamina EP Cepu, kelima Pertamina Hulu Energi, dan 6 Pertamina Drilling Service Indonesia, di mana komoditi utama dalam perusahaan ini yaitu coal bed methane, energi panas bumi, gas alam, dan minyak bumi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isu strategi PT Pertamina. Strategi integrasi. Strategi integrasi memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan kontrol atas distributor, pemasok, dan pesaing. Tujuannya adalah untuk mendapatkan akses yang lebih baik kepada konsumen. Strategi integrasi terdiri dari strategi integrasi vertikal atau depan dan belakang, dan integrasi horizontal. Integrasi vertikal melibatkan perusahaan yang memiliki hubungan jual beli atau hulu hilir. Integrasi ke depan atau hulu adalah strategi untuk mendapatkan perolehan kepemilikan atau meningkatkan kendali atas distributor atau pengecer. Integrasi ke belakang atau hilir adalah strategi mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok perusahaan. Dalam integrasi vertikal ke depan, perusahaan melakukan kegiatan hulu dan hilir untuk meningkatkan kendali atas distributor dan mencari kepemilikan serta kontrol pemasok, serta sektor hulu Pertamina meliputi kegiatan di bidang eksplorasi, produksi, serta transmisi minyak dan gas. Untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan produksi tersebut, Pertamina juga menekuni bisnis jasa teknologi dan pengobaran serta aktivitas lainnya dalam rangka mengembangkan sumber energi yang berkelanjutan atas sustainable energy. Sektor hilir Pertamina meliputi kegiatan pengolahan minyak mentah, pemasaran dan niaga produk hasil minyak, gas, dan petrokimia, dan bisnis perkapal terkait untuk pendistribusian produk perusahaan. Dalam integrasi vertikal atau ke belakang, perusahaan ini melakukan pengembangan dengan didirikannya anak perusahaan guna membantu distribusi produk yang dimiliki oleh PT Pertamina, sedangkan integrasi horizontal mengacu pada strategi kepemilikan atau peningkatan kendali atas pesaing perusahaan atau merger akuisisi. Dalam integrasi horizontal, PT Perusahaan Gas Negara, TBK, dan PT Pertamina Gas atau Pertagas terlibat dalam aksi merger pada tahun 2018 lalu. Usai merger, PGN kini menjadi bagian dari subholding gas PT Pertamina atau Persero. Strategi intensif. Strategi intensif adalah strategi pengembangan pasar melibatkan pengenalan produk atau jasa saat ini ke area geografis secara luas. Strategi pengembangan pasar menjadi efektif karena saluran distribusi baru lebih andal, murah, berkualitas bagus, ada kelebihan kapasitas produksi, serta industri dasar menjadi global secara cepat. Melalui PT Pertamina International EP atau PIEP, Pertamina bergerak melakukan inovasi dalam mengakuisisi dan mengelola lapangan migas overseas
serta mencari sumber-sumber migas di berbagai negara. Tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan migas domestik secara mendukung ketahanan energi nasional. Hingga saat ini, Pertamina telah memiliki aset lapangan migas luar negeri yang tersebar di 13 negara, yaitu Aljazair, Malaysia, Irak, Kanada, Prancis, Italia, Namibia, Tanzania, Gabon, Nigeria, Kolombia, Angola, dan Venezuela. Strategi pengembangan produk adalah strategi yang mencari peningkatan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk atau jasa saat ini. Pertamina melalui Pertamina International Marketing dan Distribution (PTE Ltd) atau PIMD terus memperluas ekspor produk-produk unggulannya ke pasar global. Beragam produk unggulan Pertamina yang telah dimodifikasi, dikembangkan dan diterima pasar internasional antara lain Aftur, MFDO, DCO, HFR1, LCO, dan Paraxilen. Strategi diversifikasi dapat dibagi menjadi yaitu terkait dan tidak terkait. Terkait, Pertamina mengurangi ketergantungan terhadap minyak mentah dan meningkatkan ketahanan energi. Bioetanol merupakan salah satu pilihan terhadap pengembangan bahan bakar terbarukan, memiliki energi yang tinggi serta ramah terhadap lingkungan. Pertamina juga mengembangkan usahanya dalam pembuatan oli pelumas kendaraan. Akan tetapi, ketersediaan bahan baku yang tidak bersinggungan dengan kebutuhan di sektor pangan menjadi kendala utama. Oleh karena itu, riset dan pengembangan bahan baku yang tidak bersinggungan dengan kebutuhan sektor pangan dengan pihak terkait menjadi pilihan penerapan strategi jangka panjang agar mengurangi ketergantungan terhadap minyak mentah. Tak terkait atau unrelated, Pertamina mengembangkan usahanya pada perhotelan dan rumah sakit. Pertamina juga melakukan usaha pembuatan bahan plastik yang seyosalnya tidak berkaitan dengan bisnis utama Pertamina dan ini disebut konglomerasi. Selanjutnya ada audit eksternal dan internal. Audit eksternal sering disebut pemindahan lingkungan atau environmental scanning atau analisis industri. Tujuan dari audit eksternal mencari dan mengembangkan sejumlah peluang atau opportunity, mengidentifikasi dan menghindari ancaman atau threat. External Factor Evaluation atau EFE Matrix adalah perangkat yang digunakan untuk memungkinkan para penyusun strategi untuk meringkas dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan persaingan. Berikut kami cantumkan beberapa faktor eksternal kunci. Ada peluang dan ancaman. Baik peluang dan ancaman masing-masing memiliki 10 poin. Salah satu contoh di peluang, berkontribusi atas berkembangnya ekonomi bobot 0,05, peringkat 4, skor 0,2. Bobot dan peringkat didapatkan dari hasil identifikasi masing-masing dari anggota kelompok dan skor didapatkan dari perkalian antara bobot dan peringkat. Selanjutnya, salah satu contoh dari ancaman, banyaknya pihak swasta yang melakukan eksplorasi migas di wilayah Indonesia dengan bobot 0,5, peringkat 4, skor 0,2. Perhitungan sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dari faktor-faktor kunci eksternal yang sudah dicantumkan, dapat dikatakan bahwa PT Pertamina secara efektif memanfaatkan kesempatan yang ada dan meminimalisasi potensi dampak yang merusak dari ancaman eksternal. Audit internal. Audit internal ialah berfokus pada identifikasi dan evaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam fungsi-fungsi perusahaan. Tujuan dari audit internal adalah perusahaan hanya memiliki kekuatan dan kelemahan di area fungsional tertentu. Kekuatan dan kelemahan internal memberi dasar untuk tujuan dan strategi perusahaan. Internal Factor Evaluation atau IV Matrix, perangkat yang digunakan untuk memungkinkan para penyusun strategi untuk meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dan faktor-faktor internal kunci. Ada faktor kekuatan dan kelemahan yang masing-masing memiliki 10 poin. Contoh faktor kekuatan, ekuitas merek Pertamina yang kuat dengan bobot 0,07, peringkat 8. Bobot dan peringkat kami dapatkan dengan identifikasi sendiri melalui anggota kelompok. Skor didapatkan dari perkalian bobot dan peringkat.
Yang kedua ialah contoh kelemahan, masih ada sumber daya manusia ditempatkan tidak sesuai dengan kemampuannya, dengan bobot 0,03, 2, dan skor 0,06. Perhitungannya sama dengan yang saya jelaskan tadi. Dari faktor-faktor kunci internal yang sudah dicantumkan, dapat dikatakan bahwa PT Pertamina memiliki potensial internal yang kuat. Dilihat dari identifikasi skor dan hasil bobot dan peringkat. Mengidentifikasi bahwa skor matris IV PT Pertamina lebih dari 2,5. Selanjutnya kita akan membahas analisis dan seleksi strategi. Di dalam analisis dan seleksi strategi, ada 3 matriks yang akan kita bahas. Yang pertama adalah matriks SWOT, yang kedua adalah matriks PACE, yang ketiga adalah matriks QSPM. Yang pertama, matriks SWOT atau panjangannya adalah Strength, Weakness, Opportunities, Threats. Analisis SWOT adalah teknik perancangan strategi untuk bisnis atau suatu proyek. Metode ini mempertimbangkan faktor internal dan eksternal guna menyusun strategi bisnis yang efektif. Kami mengidentifikasi dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari matriks EV dan EV. Berikut adalah contoh-contoh dari masing-masingnya dalam kekuatan, kelemahan. Dalam kekuatan, yang pertama ekuitas merek Pertamina yang kuat, dan yang selanjutnya bisa kita lihat nomor 2 sampai 10, bisa kita baca sendiri. Kelemahan yang pertama contohnya adalah masih ada sumber daya manusia yang ditempatkan tidak sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya kita akan bisa lihat di dalam PowerPoint ini nomor 2 sampai 10. Dan untuk kesempatan, yang pertama contohnya ya adalah berkontribusi atas berkembangnya ekonomi Indonesia. Selanjutnya bisa kita baca sendiri di PowerPoint ini. Dan untuk ancaman juga, contohnya yaitu banyaknya pihak swasta yang melakukan eksplorasi migas di wilayah Indonesia. Selanjutnya bisa kita baca nomor 2 sampai ke 10 sendiri. Setelah itu, setelah kita dapatkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman, kita kaitkan dari kekuatan, apakah ada strategi yang bisa kita dapatkan untuk mendapat kesempatan, begitu juga kelemahan, apakah dari kelemahan bisa dapatkan kesempatan, dan untuk kekuatan, apakah ada kekuatan yang bisa meminimalisir ancaman yang ada, dan untuk kelemahan juga, apakah ada strategi untuk kelemahan untuk meminimalisir ancaman yang ada. Bisa kita lihat yang pertama untuk strategi SO atau Strength, Opportunity atau kekuatan dari kesempatan. Bisa kita lihat kekuatan yang dimiliki PT Pertamina yang pertama yaitu ekuitas merek Pertamina yang kuat. Dan kesempatannya apakah ada dari kekuatan ekuitas merek Pertamina yang kuat? Bisa kita lihat kesempatannya adalah pasar bisnis. Pasar bisnis yang masih besar dan masih tinggi. Di bagian contoh ketiga. Di bagian contoh kedua. Dalam kesempatan. Nah, apakah ada strategi dalam kekuatan ekuitas merek Pertamina yang kuat akan mendapatkan kesempatan tersebut? Strategi SO-nya yang bisa kita dapatkan yaitu pengembangan produk menjadi perusahaan energi. Karena ekuitas merek Pertamina yang sudah kuat, maka PT Pertamina dapat mengembangkan produknya menjadi perusahaan energi. Untuk kelemahan, dalam kelemahan, contohnya dalam PT Pertamina yaitu bisa kita lihat nomor 2, bagian nomor 2, kurangnya modal dalam hal eksplorasi dan eksploitasi kegiatan sumber daya alam. Apakah ada kelemahan bisa mendapatkan kesempatan? Contohnya bisa kita didapatkan dalam kesempatan yaitu sebagai pemimpin dalam pasar BBM. Nah, dari kelemahan untuk mendapat kesempatan ini, strategi yang akan kita pilih untuk WO-nya adalah yang pertama, bisa kita lihat membangun kerjasama dengan pihak lain untuk menambah modal dalam hal eksplorasi. Nah, itulah strategi weakness opportunity-nya. Selanjutnya kita akan bahas kekuatan. Kekuatan yang di sini untuk meminimalisir ancaman. Bisa kita lihat untuk strategi ST dalam kekuatan PT Pertamina
produk perusahaan dengan dikelola dengan baik. Dengan kesempatannya yaitu masuknya pihak swasta beroperasi di bidang non-BBM. Nah, dalam kekuatan PT Pertamina, strategi ST yang akan dilakukan PT Pertamina bisa kita lihat dengan contoh yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dan mengelola produk dengan baik. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan mengelola produk dengan baik, maka PT Pertamina akan meminimalisir ancaman dari pihak swasta untuk beroperasi di bidang non-BBM. Dan untuk kelemahan yang didapat dari contoh ini yaitu jaringan distribusi di bagian nomor 6. Jaringan distribusi yang kurang optimal dalam kelemahan PT Pertamina dan ancamannya yaitu munculnya bahan bakar alternatif. Nah, strategi yang kita dapatkan dalam PT Pertamina yaitu bisa kita lihat dari contoh yang pertama yaitu menggantikan jaringan distribusi yang kurang optimal agar PT Pertamina dapat meminimalisir dari ancaman yang ada yaitu munculnya bahan bakar alternatif. Dengan begitu, dari strategi yang sudah dijabarkan di atas, dapat dikatakan bahwa PT Pertamina dapat mengembangkan bisnis dengan strategi integrasi. Dilihat dari kemampuan dan sasaran Pertamina yang ingin mendapatkan kontrol pemasok dan distribusi produk. Selain itu, strategi intensif juga dapat menjadi alternatif karena Pertamina ingin mengembangkan pasar bisnis serta produknya melalui kekuatan merek, produksi, dan lain sebagainya. Dalam memanfaatkan peluang yang ada, meminimalisir ancaman serta meminimalisir kelemahan yang ada. Matriks selanjutnya adalah matriks SPACE. Matriks posisi strategi dan evaluasi tindakan atau disebut sebagai SPACE adalah salah satu matriks yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan strategi apa yang paling tepat untuk dijalankan. Apakah itu strategi yang berada pada kuadran agresif, konservatif, defensif, ataupun kompetitif. Di sini kami jabarkan dan kami cantumkan matriks SPACE untuk PT Pertamina, mulai dari analisis internal yang terdiri dari posisi keuangan dan posisi kompetitif, dan analisis eksternal yang di dalamnya terdiri dari posisi stabilitas dan posisi industri. Adapun angka dan faktor-faktor yang kami jelaskan dan kami cantumkan pada matriks ini, kami dapat dari identifikasi dan data-data yang sudah ada kami jelaskan sebelumnya, yaitu di matriks IFE dan EFE. Pada posisi keuangan, mendapatkan rata-rata 4, posisi kompetitif mendapatkan rata-rata minus 2,3, pada posisi stabilitas mendapatkan rata-rata minus 1,3, dan pada posisi industri mendapatkan rata-rata 4. Dari angka-angka yang sudah saya jelaskan tadi dan katakan tadi, kelompok kami dapat menggambarkan satu koordinat vektor di mana angka-angka tersebut kami masukkan ke dalam gambar tersebut. Dapat kita lihat di sini. Nah, dari tabel dan gambar matriks SPACE PT Pertamina tersebut diketahui bahwa koordinat vektor arah pada sumbu X sebesar 1,7 dan sumbu Y sebesar 2,7. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa perusahaan ataupun PT Pertamina ini berada pada kuadran agresif, yang artinya perusahaan berada pada posisi yang baik untuk menggunakan kekuatan internalnya. Maka dari itu, perusahaan diharapkan untuk menggunakan kekuatan guna memanfaatkan peluang eksternal, mengatasi kelemahannya, dan menghindari ancaman eksternalnya. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk, integrasi, diversifikasi, dan bisa juga kombinasi ataupun gabungan dari semuanya, tergantung pada kondisi dan kemampuan yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Dan selanjutnya adalah matriks yang terakhir, matriks QSPM. Adapun data-data pada matriks QSPM ini didapat dari matriks IFE, matriks SWOT, dan matriks SPACE yang sudah kami jelaskan mulai dari awal tadi. Nah, pada matriks QSPM ini dibagi atas 2 bagian. Yang pertama, faktor kunci beserta bobotnya, dan bagian alternatif strategi yang masing-masing ada penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Dari bagian faktor kunci ini, kami dapatkan dan kami cantumkan melalui dan berdasarkan matriks IFE dan EFE. Sedangkan untuk bagian alternatif strateginya, kami cantumkan dan kami dapatkan dari kesimpulan yang kami ambil melalui matriks SWOT dan SPACE seperti yang saya katakan tadi. Pada bagian alternatif strategi, ada di situ dibuat AS dan TAS. AS bisa dikatakan sebagai skor daya tarik, dan TAS dikatakan sebagai skor daya tarik total. Nah, untuk perhitungan TAS ini didapat dari perkalian bobot dan AS. Bobot dan AS itu sendiri adalah hasil dari identifikasi kami mengenai data yang ada, dan
kami berikan bobot masing-masing dari kelompok, masing-masing dari anggota kelompok. Pada faktor kunci ada 4 faktor, yaitu peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. Perhitungan sudah seperti yang saya katakan tadi, jadi akan lebih mudah jika kita bersama-sama melihat 10 poin dari faktor-faktor peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. Di slide berikutnya ada kami totalkan masing-masing dari strategi. Mulai dari strategi penetrasi pasar, totalnya 6,47 poin. Pengembangan pasar, totalnya 6,58. Dan pengembangan produk, totalnya 6,45. Apa maksud dari angka-angka ini? Nah, jadi dari analisis matriks sebelumnya, yang menjadi dasar analisis matriks ISPM, PT Pertamina ini dapat menilai ataupun mempertimbangkan strategi apa sebenarnya yang dapat dipergunakan. Dari strategi tadi, yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk, dapat dikatakan bahwa PT Pertamina ini dapat mempertimbangkan kekuatan, peluang, ancaman, serta kelemahannya dengan menjalankan strategi pengembangan pasar. Nah, bila kita lihat tadi total poinnya, hanya ada selisih sedikit dari ketiga strategi. Artinya perusahaan ataupun PT Pertamina ini dapat menjalankan strategi yang sudah saya katakan atau sudah saya sebutkan tadi. Terlepas dari hal-hal tersebut, ketiga strategi ini merupakan bagian dari strategi intensif. Jadi, ada kemungkinan bahwa perusahaan dapat menjalankan strategi ini sekaligus. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk teman-teman, apabila ada yang bertanya, boleh disampaikan melalui WA Group dan akan kami jawab pada hari Sabtu. Terima kasih. Shalom. Tunggu ya.